sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kelancaran dari apa yang kita pelajari. Berdoa dipimpin Ketua Kelas Mas Kurnia dan disuarakan bersama-sama. Silakan. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semuanya ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita nyanyikan lagu nasional Indonesia Raya bersama-sama ya. Nah, anak-anak silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali anak-anakku semuanya. Nah, anak-anak, Pak Destri ada pantun sebelum mengawali materi pada pagi hari ini supaya anak-anak lebih bersemangat. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, anak-anakku semuanya, Pak Destri mau bertanya terlebih dahulu pada kalian. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Tahu. Siapa yang tahu alamat rumahnya? Coba tunjuk jari semuanya. Wah, berarti sudah tahu alamatnya ya. Coba Pak Desi mau tunjuk salah satu siswa untuk menyebutkan alamat rumahnya. Silahkan Mas Kurnia. Alamat rumahnya di mana? Coba sebutkan. Dusun Purwo, Desa Lebeng Jumuk, RT berapa tadi? RT 4, RW berapa tadi? 1. Pintar. Jadi ketika Mas Kurnia ditanya sama siapapun alamat rumahnya, ketika Mas Kurnia bepergian kemana, Mas Kurnia bisa menyebutkan. Nah, Mas Kurnia, Pak Desi mau bertanya terlebih dahulu. Mas Kurnia kira-kira tahu tidak dari sekolah sampai dengan rumah, Mas Kurnia melewati apa saja? Oh, melewati musola, terus melewati bangunan apa lagi? Warung. Ada warung, terus apa lagi?
Oh, ada pos kampling. Nah, jadi Mas Kurnia sudah melewati beberapa bangunan atau lokasi-lokasi yang dilewati sampai rumah dari sekolahan. Hebat. Nah, tujuan kita belajar pada pagi hari ini yang pertama, yaitu anak-anak nanti bisa menguraikan apa yang diuraikan? Yang diuraikan adalah teks yang berkaitan dengan itu denah. Yang kedua, anak-anak nanti bisa membuat denah berdasarkan letak geografis rumahnya sendiri. Yang ketiga, anak-anak nanti bisa menguraikan pecahan mata uang logam. Setelah itu, anak-anak bisa membandingkan pecahan mata uang logam itu. Kemudian anak-anak juga bisa melalui tayangan video nanti, anak-anak bisa membuat pola birama sederhana dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap belajar anak-anak? Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Coba Pak Destri punya gambar. Kira-kira gambar apa yang Pak Desi tunjukkan di dalam layar itu? Oh, gambar apa Mas Kurnia? Gambar denah, pinter. Kira-kira ada bangunan apa saja yang ada di bagian atas itu coba? Rumah siapa saja coba disebutkan bareng-bareng? Rumah Budi, terus? Rumah Adi, terus? Rumah Siti, terus? Rumah Ayu, terus? Rumah Rama. Ada di jalan apa itu? Nah, ada di jalan Ki Hajar Dewantoro. Terus di bagian bawah ada bangunan apa saja? Coba disebutkan bersama-sama. Ya, Posyandu, terus? Rumah Bayu, terus ada? Musola, terus ada? Toko, terus ada? Pos kampling. Berarti ada berapa bangunan di situ? Ada berapa? Coba siapa yang tahu ada berapa bangunan? Mbak Caca ada berapa Mbak Caca? Ada 10 bangunan. Kira-kira anak-anak tahu tidak? Sebelah kanan rumahnya Siti, rumahnya siapa? Rumah Adi. Rumah Adi. Sebelah kirinya rumahnya siapa? Rumah Ayu. Terus di depan rumah Siti ada bangunan apa? Musola. Ada bangunan musola. Kira-kira anak-anak bisa menentukan arah kanan dan kiri dengan cara apa? Coba. Pertama, kita harus menghadap ke arah apa dulu? Coba itu lihat anak. Gambar-gambar yang ada di dalam layar itu. Kita harus menghadap ke jalan. Setelah kita menghadap ke jalan, baru kita tentukan arah kanan dan arah kiri. Arah kanan biasanya tangan yang kalian gunakan untuk apa? Untuk makan. Berarti itu arah kanan. Kalau sebelah lawannya adalah sebelah kiri. Jadi ketika kita mau menentukan arah, kita harus menghadap apa dulu tadi? Menghadap ke jalan terlebih dahulu. Nah, sekarang Pak Destri mau bertanya, sekarang apa itu denah? Siapa yang tahu? Tadi kan kamu sudah menyebutkan sebelah kanan rumahnya ini rumahnya siapa, sebelah kiri rumahnya siapa. Sekarang Pak Destri tanya, gambar yang kalian saksikan itu namanya denah. Terus apa itu denah? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk jari. Apa Mbak Jilan? Iya, Mbak Jian menjawab, Pak, denah itu gambar yang menunjukkan suatu tempat. Cerdas, hebat sekali Mbak Jian. Bahwasanya denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Pintar sekali Mbak Jian. Terus Pak Desi mau bertanya lagi, bagaimana cara menentukan letak suatu tempat tadi? Dengan cara apa yang pertama tadi? Ayo Mas Kurnia, apa coba yang keras? Menghadap ke jalan. Tepat sekali. Setelah menghadap ke jalan, kita tentukan apa Mas Kurnia tadi? Arah kanan dan arah kiri. Kita bisa menentukan arah kanan dan arah kirinya.
Tepat sekali. Coba Pak Desri sekarang punya bacaan tentang letak rumah Siti. Coba Pak Desri minta bantuan salah satu siswa untuk membaca dengan suara yang nyaring. Silakan Mbak Lala untuk membacakan teks letak rumah Siti. Semua bisa membaca ya? Bisa. Ya Mbak Lala yang keras Mbak Lala. Letak rumah Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewan Lorong, nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Agin. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Sudah selesai membacanya Mbak Lala? Sudah? Nah sekarang Pak Desri mau bertanya. Mbak Lala tadi membaca letak rumah Siti. Sekarang Pak Desri punya beberapa pertanyaan. Siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti tadi? Siapa yang bisa tunjuk jari? Ayo, siapa Mas? Adi, hebat. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti tadi? Tunjuk jari. Mbak Caca. Siapa? Rumah Ayu, hebat Mbak Caca. Pertanyaan ketiga, di mana letak rumah Siti? Siapa yang tahu tunjuk jari? Ya Mas Kurnia. Di antara rumah Ayu dan rumah Adi. Cerdas, di antara rumah Ayu dan rumah Adi, hebat. Yang terakhir pertanyaannya, berapakah ongkos angkutan umum dari rumahnya Siti ke sekolah tadi? Berapa Mas? Rp1.000. Hebat semua. Berarti anak-anak Pak Desri memperhatikan ketika temannya tadi membacakan teks tentang letak rumah Siti. Nah anak-anak, sekarang Pak Desri akan membagikan LKPD kepada anak-anak untuk anak-anak kerjakan soal-soal yang ada di LKPD, baik LKPD 1, LKPD 2 maupun LKPD 3. Pak Desri akan bagikan, nanti Pak Desri akan terangkan kepada kalian. Semua sudah menerima LKPD? Nah, di dalam LKPD anak-anak perhatikan seperti ini. Coba dibuka LKPD yang pertama. Anak-anak buka LKPD pertama. Di situ ada perintah. Perintahnya apa? Coba dibaca bersama-sama. Amatilah denah gambar berikut. Setelah itu anak-anak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan gambar denah tersebut. Kemudian yang kedua, anak-anak diminta melengkapi denah berdasarkan isi teks. Tentang rumah Udin, nanti anak-anak gambar sebelah kanan, sebelah kirinya itu rumahnya siapa sesuai dengan teks. Paham anak-anak? Nah, Pak Desri beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Nah, silakan dikerjakan. Di depan rumah Bayu, rumah siapa? Rumah Bayu yang mana? Nah, di depannya rumahnya siapa? Nah, kamu tulis di sini. Kamu tulis
tulis di situ. Oke, terus ini rumah Udin berada di depan lapangan sepak bola. Ini rumah Udin. Di sebelah kanan rumah Udin ada rumah Indo. Berarti di sebelah kanannya mana? Sebelah kanan. Nah, itu kamu gambar rumah Indo. Tulisi gambar dulu. Gambar. Nah, seperti itu. Tuh. Di samping kiri musola ada rumah siapa? Musolanya mana? Samping kiri yang mana? Nah, rumahnya siapa itu? Toko. Ya, pintar. Tol. Sudah selesai anak-anak KPD satunya? Sudah. Bang Dina sudah ya? Nah, ada beberapa pertanyaan tadi setelah anak-anak mengamati Dina. Coba siapa yang bisa menjawab nomor 1? Di samping rumah Ayu adalah rumah siapa, Mas? Siti. Rumah Siti. Pertanyaan kedua, Mbak Caca, coba di sebelah kiri musola rumahnya siapa, Mbak? Ada toko. Coba yang keras, yang percaya diri. Yang ketiga, Mbak Lala. Di samping rumah Siti ada rumahnya siapa, Mbak Lala? Oh, rumah Ayu dan rumah Adi. Coba yang terakhir, di depan rumah Bayu ada rumah siapa? Coba kamu, Mas. Depan rumah Bayu ada rumah siapa? Yang keras, Mas? Adi. Ada rumahnya Adi. Sudah paham semua anak-anak KPD satunya? Nah, berarti anak-anak sudah memahaminya. Coba diperhatikan ke layar berikutnya. Pak Desti mau bertanya dulu. Tadi waktu angkutan umum dari rumah sampai sekolah butuh ongkos berapa? Rp1.000. Anak-anak Rp1.000 itu termasuk uang kertas apa uang logam? Uang kertas sama uang logam, Pak. Nah, anak-anak sudah pernah memegang uang kertas Rp1.000? Seperti ini, uang kertas Rp1.000. Dan yang satu uang logam Rp1.000. Pak, jadi uang Rp1.000 itu ada kertas dan logam, Pak? Iya, ada uang kertas dan ada uang logam. Kalau uang kertas itu pecahan yang paling kecil, sedangkan uang logam 1.000 adalah pecahan yang paling besar. Anak-anak tahu tidak pecahan uang logam ada berapa saja? Coba sebutkan. Ada berapa saja? Pak Desti pegang berapa ini? Rp100. Terus Pak Desti pegang berapa ini? Rp200. Terus Pak Desti pegang berapa ini? Rp500. Dan yang terakhir Rp1.000. Berarti pecahan yang terbesar berapa anak-anak? Pinter, Rp1.000. Coba sekarang anak-anak kenali pecahan uang logam dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini berapa ini anak-anak? Rp100. Kalau ditulis bagaimana coba? Rp 100,0. Kalau dibaca bagaimana? Kalau dibaca Rp100. pintar. Terus Pak Desi tunjukkan pecahan yang kedua berapa itu? Rp200. Kalau ditulis bagaimana anak-anak? Rp 200,00. Kalau dibaca berapa anak-anak? Rp200. Coba tebak pecahan yang ketiga berapa ini? Rp500. Kalau ditulis bagaimana Rp500? Rp 500,000.
menunjuk. Coba siapa yang bisa tunjuk jari. Ini pecahan uang berapa ya? Tunjuk jari, coba siapa yang bisa? Ya Mas Kurnia, pecahan uang berapa ini Mas Kurnia? Rp1.000. Rp1.000. Ditulis bagaimana Mas Kurnia? Rp 1.00,00. Pintar Mas Kurnia. Terus bagaimana cara membacanya Mas Kurnia? Rp1.000. Pintar. Tepuk tangan untuk Mas Kurnia. Nah, berarti Mas Kurnia sudah memahami. Anak-anak sudah paham semua tentang mengenal pecahan uang logam? Sudah bisa semua? Nah, setelah anak-anak mengenal uang logam, anak-anak juga bisa membandingkan dua pecahan uang logam yang kalian sebutkan tadi dengan menggunakan kata-kata lebih besar atau apa? Lebih kecil. Membandingkan bisa menggunakan kata-kata lebih besar maupun lebih kecil. Coba anak-anak, ini pecahan uang berapa? 100. Yang kedua pecahan uang berapa? 200. Kira-kira kalau dibandingkan lebih besar apa lebih kecil? Bacanya bagaimana berarti? 100 lebih kecil daripada 200 rupiah. Pintar. Terus yang kedua, Pak Desi punya pecahan uang berapa ini? 500. Terus Pak Desi punya pecahan uang berapa ini? 200. Siapa yang mau membantu Pak Desi menjawab, membandingkan lebih besar apa lebih kecil? Kamu Mas. 500 lebih besar daripada 200. Pintar Mas Iksan. 500 lebih besar daripada 200. Hebat Mas Iksan. Terakhir coba, pecahan uang berapa ini? 500. Yang kedua, pecahan uang berapa itu? Rp1.000. Coba siapa yang bisa membantu Pak Destri untuk membandingkan kira-kira lebih besar apa lebih kecil ya? Mbak Jihan coba. 500 lebih kecil daripada 1.000. Kita cek coba jawabannya. 500 lebih kecil daripada 1.000 rupiah. Hebat Mbak Jihan. Berarti anak-anak sudah bisa membandingkan ya? Berarti membandingkan tadi menggunakan kata-kata apa? Lebih besar atau lebih kecil. Hebat. Setelah anak-anak bisa membandingkan, anak-anak juga bisa mengurutkan. Mengurutkan apa? Mengurutkan pecahan uang logam dari yang terbesar maupun dari yang terkecil. Coba dilihat Pak Desi punya pecahan uang logam berapa ini? 200 rupiah. Yang kedua berapa itu? 100 rupiah. Yang ketiga berapa itu? 500 rupiah. Coba bantu Pak Destri urutkan dari yang paling apa itu mintanya? Dari yang paling kecil. Kira-kira dari yang paling kecil pecahan uang berapa dulu? 100 rupiah. Hebat, coba kita cek. Katanya 100 rupiah, betul. Yang kedua setelah 100 rupiah berapa coba? 200 rupiah. Kita lihat 200 rupiah, betul. Terus yang terakhir berapa? 500 rupiah. Terus coba bantu Pak Destri urutkan dari yang terbesar. Berapa dulu coba, siapa yang tahu? Mbak Caca berapa yang terbesar Mbak? 500 rupiah. Kita cek coba. Betul sekali. Terus yang kedua berapa yang terbesar kedua? Mbak Jihan? 200 rupiah. Terus yang ketiga yang paling kecil berapa Mbak Jini? 100 rupiah. Anak-anak sudah paham mengurutkan pecahan bilangan? Sudah. Sekarang urutkan pecahan berikut mulai dari yang terkecil. Coba ini pecahan uang logam berapa? 200. Terus kemudian
500. Sekarang bantu Pak Desri untuk mengurutkan dari yang terkecil. Siapa yang bisa bantu Pak Desri mengurutkan dari yang paling kecil sesuai dengan contohnya tadi? Tunjuk jari. Kamu Mas, coba Mas urutkan dari yang terkecil. Berapa dulu Mas? 200 rupiah. Terus berapa lagi Mas? 500 rupiah. Terus berapa lagi Mas? 1000 rupiah. Hebat. Berarti Mas siapa? Mas Azam sudah memahaminya. Coba sekarang anak-anak setelah memahami materi tentang pecahan uang logam, sekarang kerjakan LKPD 2 yang ada di lembar LKPD anak-anak. Di situ sudah ada perintahnya. Bagaimana cara membandingkan pecahan uang logam, kemudian tulis pada LKPD sesuai dengan perintahnya. Sudah paham anak-anak? Nah, silakan dikerjakan. Pak Desri beri waktu 5 menit saja, soalnya anak-anak sudah memahami. Silakan. Nah, ini kamu diminta tuliskan nilai pecahan mata uang berdasarkan gambar pecahan mata uang yang tersedia. Ini pecahan mata uang berapa? Nah, kamu dibaca bagi ditulis 100 rupiah. Silakan ditulis di kolomnya. Seperti itu. Mbak Dara paham ya? Tinggal yang sebelah sini ditulis dulu pakai angka, yang sebelah sini ditulis pakai huruf. Sampai saja. Bisa? Enggak lala? Ditulis dulu. Ditulis dulu. Nah, bagaimana? LKPD 2-nya sudah selesai anak-anak? Ada yang bisa membantu menjawab? Bisa. Oke, sekarang Pak Desi minta bantu untuk menjawab Mbak Evi. Coba yang pertama Mbak Evi, tuliskanlah nilai pecahan mata uang berdasarkan gambar pecahan mata uang yang tersedia pada tabel. Coba yang A, nomor 2A, kira-kira dibaca berapa Mbak Evi? Ini Mbak Evi, 2A dibaca berapa? 100 rupiah. Betul apa salah? Betul. Yang B siapa yang mau membantu Pak Desri? Kamu Mbak Dara. 200 rupiah ditulisnya bagaimana Mbak Dara? 200 rupiah itu. Pintar. 2 0 0,00. Tapi kurang apa ya yang depan ya? RP. Pintar. Tambah RP Mbak Dara ya. Sudah? Sudah. Yang C siapa yang mau bantu Pak Desri? Kamu Mas Isan. Betul. RP. Coba diulangi yang keras. Nah, dibaca bagaimana membacanya? 500 rupiah. Hebat Mas Iksan. Coba yang D. Yang D coba kamu Mas, yang D. Nah, dibaca bagaimana Mas? Betul apa salah? Betul. Siapa yang betul semuanya tunjuk jari. Wah, hebat, betul semuanya. Kemudian yang B, membandingkan pecahan mata uang dari yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Nomor 1 siapa yang mau bantu Pak Destri? Nomor 1 membandingkan. Silakan Mbak Caca. Yang keras ulangi lagi. Betul apa salah? Betul. 500 lebih besar daripada 200. Coba Mbak Jihan, yang
kecil daripada 1000. Betul apa salah, Nak? Betul. Siapa yang betul semuanya? Nah, berarti sudah memahami semuanya ya. Coba Nana diperhatikan lagi ke layarnya. Tadi Pak Desti menerangkan di awal. Masih ingatkah kalian di depan rumahnya Siti tadi ada bangunan apa? Siapa yang masih ingat? Coba tunjuk jari. Di depan rumahnya Siti tadi ada bangunan apa ya? Ayo, di depan rumahnya Siti ada bangunan apa itu? Musola. Siapa yang tahu kira-kira ada benda apa yang ada di dalam musola atau masjid yang dibunyikan ketika mau sholat? Siapa yang tahu? Apa, Mas? Mik. Selain mik apa? Yang dipukul? Kentongan. Siapa yang sudah pernah melihat kentongan seperti Mbak Jihan tadi? Di mana kalian melihatnya? Pernahkah kalian memainkannya? Nah, ketika kalian memukul kentongan berulang-ulang, misalnya Pak Destri punya apa namanya benda. Ini misalnya kentongan. Pak Destri pukul berulang-ulang. Ketika Pak Destri memukul berulang-ulang ini, itu namanya apa? Irama. Ketukan yang dilakukan berulang-ulang namanya apa, Nana? Irama. Nah, ketukan yang dilakukan berulang-ulang namanya irama, atau bunyi yang teratur berulang itu namanya irama. Sedangkan banyak ketukan dalam setiap ruas namanya apa? Irama. Nah, kalau bunyi yang teratur namanya irama, tapi kalau ketukannya dalam setiap ruas namanya birama. Nah, birama ada 2/4, ada 3/4, ada 4/4. Coba kita praktekkan pola birama bersama-sama. Kalau ada tanda T, berarti apa, Nana? Tepuk. Kalau ada tanda K, berarti hentak kaki. Coba bareng-bareng, ayo, sama Pak Destri dipraktekkan. Tepuk, hentak kaki, ayo. Lagi. Tepuk, hentak kaki. Lagi. Pola yang ketiga, tepuk, hentak kaki. Terus pola yang B, hentak kaki, tepuk, ayo. Hentak kaki, tepuk lagi. Hentak kaki, tepuk, hentak kaki, tepuk. Nah, Pak, apakah hanya dengan itu saja? Tidak. Bisa dilakukan dengan apa? Meja kalian. Coba tepuk sama meja. Kita buat pola birama dengan tepuk dan hentak meja. Tepuk 2 kali, terus hentak meja sekali, yuk. Sekarang kita balik. Tepuk meja, tepuk. Ayo coba. Tepuk meja, tepuk lagi. Tepuk meja, tepuk lagi. Tepuk meja, tepuk. Nah, itu yang anak-anak lakukan adalah pola birama. Nah, anak-anak tadi sudah mempraktekkan pola biramanya. Sekarang anak-anak, Pak Destri setelah mempelajari materi pembelajaran tadi, anak-anak tadi Pak Destri terangkan tentang apa di awal tadi? Pak Destri terangkan tentang apa tadi di awal? Nah, siapa yang masih ingat Dena itu apa tadi? Tunjuk jari. Dena apa? Mas Kurnia. Dena tadi apa, Mas Kurnia? Gambar yang menunjukkan apa tadi? Suatu tempat. Gambar yang menunjukkan suatu tempat. Nah, perhatikan videonya, anak-anak.
Pak Destri akan meminta kalian membuat denah rumah tempat tinggal kalian setelah anak-anak menyaksikan video yang Pak Destri tayangkan. Nanti buat denah rumahmu, sebelah kanan rumahmu ada rumahnya siapa, sebelah kiri rumahmu ada rumahnya siapa, depan rumahmu ada bangunan apa, ada bangunan apa saja di sekitar tempat tinggalmu. Nanti anak-anak buat denah seperti itu. Coba perhatikan terlebih dahulu videonya. Hari ini kita akan belajar membuat denah. Kita simak langkah-langkahnya ya. Dalam membuat denah, yang pertama kalian harus perhatikan diantaranya adalah tentukan dulu arah mata anginnya. Nah, kamu tentukan arah Arah mata mata angin angin selalu digambarkan dalam denah supaya kalian tahu letak bangunan dalam denah. Perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, itu diperhatikan contohnya dalam video nanti supaya anak-anak bisa membuat denah. Yang ada pohonnya ada di sebelah utara arah mata angin. Utara itu selalu di atas. Bawah berada di sebelah selatan. Nah, yang di bawah itu arah selatan. Diperhatikan. Sekarang perhatikan denah berikut. Nah, itu ada denah itu yang diperhatikan di Berdasarkan video. arah mata angin, pasar gede ada di sebelah utara kantor polisi. Nah, jangan lupa diberi keterangan rumah siapa atau bangunan apa. Juga bisa melihat letak Tidak hanya gambarnya saja, tetapi ada keterangannya. coba ya. Setelah memperhatikan contoh denah, coba kalian buat denah lingkungan rumah kalian ya. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, Sekian materinya. nah setelah anak-anak melihat video tadi, Pak Destri harapkan anak-anak bisa membuat denah rumah tempat tinggalnya masing-masing. Misalkan seperti contoh ini. Ada rumahmu yang ada di tengah, sebelah kanannya nanti rumahnya siapa, sebelah kiri rumahnya siapa, depan rumahmu ada bangunan apa. Silakan dibuat, boleh diwarnai, boleh ditambahkan bangunan lainnya. Pak, di dekatku ada toko, silahkan boleh digambar toko. Pak, depan rumahku ada, misalnya ada musola atau masjid, boleh digambar musola atau masjid. Buat denah sederhana yang kalian ketahui sesuai dengan letak geografis atau letak tempat tinggal anak-anak di rumah. Bisa dipahami anak-anak? Nah, silakan anak-anak buat denah rumahnya. Pak Destri beri waktu nanti. Pak Destri beri waktu membuat denah 10 menit. Nah, sekalian video yang berikutnya nanti kita buat tugasnya sekalian. Satu membuat denah, yang kedua coba diperhatikan. Video yang kedua untuk anak-anak nanti membuat hasil karya berdasarkan video. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pola ketukan irama. Yang ini tentang pola ketukan irama. Kita akan mengenal tentang irama. Apa itu irama? Irama adalah bunyi berulang yang teratur. Nah, setelah kita mengenal tentang irama, kita mulai belajar dan mengenal tentang irama. Nah, nanti anak-anak membuat pola irama. Sudah membawa kaleng bekas biskuitnya semuanya. Boleh dikeluarkan dulu kalengnya, boleh dinaikkan di mejanya. Itu nanti yang akan kalian gunakan membuat pola irama. Coba dilihat videonya Butera. Dilihat videonya Butera. Kaleng makanan bekas. Itu
Vera mau mencontohkan birama 1 sampai birama 4. Coba dipraktekkan semua birama 1. Nah itu birama 2. Nah birama 3 ini 2 kali 1, 2, 3, 1, 2, 3. Birama 3. Birama 4. Coba 3, 4. Ininya 3 kali 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah itu birama berapa tadi? Nah birama. Nah itu kalau menggunakan pembesar. Satu demi satu, bareng-bareng. Satu dengan tugas yang anak-anak laksanakan. Coba anak-anakku semuanya. Anak-anak sudah tahu tadi beberapa pola birama dalam video? Sudah tahu apa belum? Sudah. Sekarang anak-anak nyanyikan dulu lagu Desaku Yang Kucinta. Nanti Pak Desri nunjuk 1 atau 2 anak untuk mempraktekkan dengan menggunakan ketukan pola birama 3/4 dengan menggunakan benda yang kalian bawa. Kita nyanyikan dulu supaya anak-anak paham lagu Desaku Yang Kucinta. Coba 3, 2, 1. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan taulanku, tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, anak-anakku, lagu itu yang akan kalian nanti gunakan ketika anak-anak membuat iringan lagu menggunakan pola birama. Anak-anak, berarti anak-anak punya berapa tugas? 2. Yang pertama anak-anak membuat apa? Denah rumahnya sesuai dengan lingkungannya. Yang kedua anak-anak membuat apa? Pola birama. Dengan lagu apa tadi? Desaku Yang Kucinta. Pak Desri beri waktu 10 menit untuk membuat denah dan 10 menit untuk anak-anak membuat pola birama, latihan membuat pola birama. Mengerti anak-anak? Coba sekarang bisa mulai dikerjakan. Membuat denahnya dulu. Boleh diwarnai. Rumah kamu ini sebelah kanannya rumahnya siapa ini? Yang sebelah kirinya rumahnya apa? Ini rumahnya Alvino. Di sini rumahnya siapa?
Nanti Mbak Lala bisa warnai ya, warnai yang bagus, denahnya, musolanya bisa diwarnai. Mbak Caca, ini rumahnya siapa? Rumahmu. Sebelah kanannya rumahnya siapa? Oh iya, Pak Nono. Sebelah kirinya rumah siapa? Ya nanti ditulis ya, rumah siapa sesuaikan. Sampai warna yang bagus, yang menarik. Sebelah kanan, sebelah kiri rumahnya, rumah siapa itu diberi warna yang bagus. Nanti Pak Destri minta untuk beberapa anak untuk maju menjelaskan sesuai dengan denah yang kalian buat. Letak rumah sebelah kanan rumahmu rumahnya siapa, sebelah kiri rumahmu rumahnya siapa, itu nanti Pak Destri minta untuk menjelaskan di depan. Ya, anak-anak sudah mulai mewarnai denahnya bagus. Anak sudah bisa menentukan letak rumahnya siapa saja itu. Ini juga bagus, sudah ditambah sebelahnya ada pohonnya, juga boleh dikreasikan sendiri apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal anak-anak bisa anak kreasikan nanti. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membuat denahnya? Sudah. Bagaimana sudah bisa membuat pola bilangan dengan menggunakan iringan benda yang kalian bawa dengan lagu Desaku Yang Mencinta? Sudah bisa? Sudah. Oke, sekarang Pak Desi mau tanya dulu. Pak Desi mau memberi satu siswa kesempatan untuk maju menjelaskan denahnya. Siapa yang berani coba tunjuk jari? Ya, silakan Mbak Lala. Tunjukkan denahnya ke depan Mbak Lala. Tunjukkan denahnya. Nah, ini denahnya Mbak Lala. Sekarang coba Mbak Lala dibacakan denahnya yang keras Mbak Lala. Di samping kanan rumahku ada rumah Ganjar. Di samping kiri rumahku ada rumah Akap. Di seberang jalan rumah Akap ada rumah Nia. Di samping kanan rumah Nia ada rumah Gino. Di seberang jalan rumah Gino ada musola. Nah, musola ada di seberang jalan rumahnya Vino dan di depan rumahnya siapa Mbak? Kansa. Tepuk tangan untuk Mbak Lala yang sudah percaya diri membacakan denahnya. Anak-anak yang lain sudah selesai denahnya? Coba yang sudah tunjukkan, dinaikkan ke atas coba denahnya. Semua. Coba denahnya dinaikkan ke atas, Pak Desi mau lihat. Coba ditunjukkan. Wah iya hebat. Semua coba Mbak dihadapkan ke depan. Wah iya hebat semua. Yang tinggi. Wah iya. Sudah bisa membuat denah rumahnya sendiri anak-anak? Hebat. Sekarang tugas yang kedua tadi Pak Desi minta membuat apa? Pola bilangan. Coba alatnya disiapkan dulu semua anak-anak. Alatnya disiapkan dulu. Alatnya yang membawa toples boleh toplesnya, yang membawa
beberapa siswa untuk mempraktekkan sesuai yang Pak Desti contohkan. Coba ya bareng-bareng dengan lagu apa tadi? Desaku yang ku cinta. Coba bareng-bareng. Sudah siap? Dengan ketukan 3/4 berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu ya. Ayo bareng-bareng sambil semangat nyanyinya. 3, 2, 1. Desaku yang ku cinta, tiga hatiku, tempat hayat dan dunia, dan jangan lawanku, tak mudah lupakan, tak mudah terjebak, selalu tepuk tangan untuk kita semuanya. Coba siapa yang berani mempraktekkan seperti contoh yang sudah Pak Desti berikan dan bersama-sama kalian ikuti. Tunjuk jari. Silakan Mas Lanang. Boleh sambil berdiri di situ dan dinyanyikan dengan suara yang keras. Pak Desti bantu untuk menyanyi nanti. Coba, ayo. Tepuk tangan untuk Mas Kurnia. Sudah sangat percaya diri, sudah sangat hebat mempraktekkan pola birama dengan laguku Desaku yang ku cinta. Anak-anak semuanya, nanti sampai rumah minta bantuan orang tuamu memvideokan, praktekkan seperti yang sudah dicontohkan Mas Kurnia tadi. Nanti minta bantuan orang tuamu video, terus dikirimkan ke WA grupnya kelas atau ke WA-nya Pak Desti ya Nana ya. Bisa dipahami ya Nana? Bisa. Nah, coba hari ini tadi kita sudah belajar apa saja, coba masih ingat tidak? Yang pertama kita belajar apa tadi Mas Nana? Dena. Apa itu Dena? Siapa yang masih ingat apa itu Dena? Tunjuk jari. Dena apa tadi gajian? Dena apa tadi? Iya, gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Bagaimana cara kita tadi bisa menentukan letak dalam Dena? Dengan cara apa yang pertama tadi? Dengan cara apa Mas? Menghadap ke jalan. Kemudian kita tadi belajar tentang mengenal pecahan mata uang logam. Siapa yang masih ingat pecahan mata uang logam dari yang terkecil berarti berapa tadi? 100 rupiah. Terus berapa? 200 rupiah. Terus berapa? 200 rupiah. Terus berapa? 1000 rupiah. Terus anak-anak tadi juga bisa membandingkan. Coba kira-kira 100 rupiah sama 500 rupiah, 100 rupiah lebih apa coba? Kecil. Lebih kecil dari berapa? 500 rupiah. Dan yang terakhir tadi anak-anak sudah memahami bagaimana cara menentukan apa deh? Pola birama. Pola birama. Coba masih ingat tidak pola birama 2/4 tadi bagaimana pola birama 2/4 sambil pakai ini. Nah, ayo
tadinya 3 kali, hendaknya 1 kali. Ayo diulangi 4 tempat. Nah, itu tadi macam-macam pola biar. Nah, anak-anak sudah memahami semuanya? Anak-anak sudah memahami semuanya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, coba anak-anak kerjakan evaluasinya terlebih dahulu yang ada di dalam LKPD. Silakan dikerjakan. Sudah ketemu anak-anak? Sudah. Pak Desti beri waktu 5 menit untuk mengerjakan evaluasinya. Nanti setelah sudah, evaluasinya bisa dikumpulkan di mejanya Pak Destri. Bagaimana anak-anak, evaluasinya sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, silakan lembar evaluasinya bisa dikumpulkan di mejanya Pak Destri secara berurutan. Dari Mas Kurnia diikuti yang belakang, silakan dikumpulkan. Nanti akan Pak Destri koreksi lembar evaluasinya. Silakan berurutan. Silakan. Hati-hati kabel. Hati-hati kabel. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita nyanyikan lagu daerah dari Jawa Tengah, yaitu lagu Gundul Gundul Pacul. Nanti kita nyanyikan, kita suarakan dengan suara yang nyaring anak-anak. Coba bareng-bareng. Dengan suara yang keras, gundul gundul pacul sul gembelengan, gundul wakul gembelengan, wakul rempang segereng dari salatan, wakul rempang segereng dari salatan, gundul pacul sul gembelengan, gundul wakul gembelengan, wakul rempang segereng dari salatan, wakul rempang segereng dari salatan. Gundul pacul sul gembelengan, gundul wakul gembelengan, wakul rempang segereng dari salatan, wakul rempang segereng dari salatan. Gundul pacul sul gembelengan, gundul wakul gembelengan, wakul rempang segereng dari salatan, wakul rempang segereng dari salatan. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Sebelum menutup kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas dan disuarakan bersama-sama. Silakan Mas Kurnia untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan. Sama aku kau siap
selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Pak Desi pesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya anak-anak. Kita masih masuk di masa pandemi. Ingat, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Silakan pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.